Mari kita bersama-sama membuka kitab suci dari Efesus pasal yang keempat. Kita akan membaca bersama-sama ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-24. Efesus pasal keempat ayat 20 sampai dengan ayat 24. Kita membaca bersama-sama bersuara semua. 1, 2, 3. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia dan menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebiasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara-saudara, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan berkatilah bagian yang sudah kami baca dan kami akan dengar uraiannya. Urapilah hamba-Mu dan urapilah telinga dan celikan mata rohani kami masing-masing, sehingga firman Tuhan yang hidup boleh menghidupkan kami masing-masing. Firman Tuhan yang kudus mengkuduskan kami masing-masing. Firman Tuhan yang tidak berubah merubah hidup kami, sehingga kami makin serupa dengan Sang Pencipta kami. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, dari ayat ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19, minggu lalu kita melihat itu cara hidup orang kafir yang belum mengenal Tuhan. Ini 3 ayat begitu mirip dengan ayat-ayat di dalam pasal pertama akhir di dalam Roma, di mana Paulus mengatakan bagaimana manusia yang dicipta menurut peta teladan Allah yang tidak ada hubungan dengan Tuhan, maka mereka menjadi kabur, mereka menjadi tersesat, mereka menjadi melampiaskan nafsu, dan mereka selalu menganggap dirinya pintar. Saudara-saudara, orang yang menganggap diri pintar itu adalah orang yang masuk ke dalam jerat iblis. Orang yang menganggap diri pintar adalah orang yang terputus daripada bijaksana Tuhan Allah. Orang yang menganggap diri pintar adalah orang yang tidak lagi memasang pertahanan untuk mengantisipasi segala rencana dari iblis untuk merusak dan untuk menghancurkan hidup orang Kristen. Saudara-saudara sekalian, bukanlah seharusnya kita demikian. Jikalau kita mengetahui dalam segala sesuatu hanya kita mengukur dan kita menetapkan apa yang dijadikan kriteria di dalam firman Tuhan, barulah kita mendapatkan bijaksana surgawi. Saudara-saudara sekalian, siapakah kita? Apakah kita merasa diri kita cukup pintar? Sebenarnya yang lebih pintar dari kita, yang sudah beribu-ribu tahun berbuat kejahatan, itu adalah iblis. Dia jauh lebih pintar dari orang yang paling tinggi IQ-nya. Dia jauh lebih penuh dengan siasat dari mereka yang sudah penuh belajar dalam strategi. Dia jauh lebih pintar dari segala sesuatu yang berpengalaman apapun di dalam dunia. Tidak ada satu orang mempunyai kepintaran lebih dari setan. Tidak ada seorang mempunyai bijaksana lebih daripada malaikat yang dicipta. Memang kedudukannya lebih tinggi dari manusia. Namun demikian saudara-saudara, jikalau gereja bersandar kepada pengalaman, gereja bersandar kepada strategi manusia, gereja bersandar kepada organisasi, administrasi dan segala kekuatan manusiawi, dan lupa bersandar kepada Tuhan, kita akan jauh lebih kasihan dari mereka yang belum mengenal Tuhan. Saudara-saudara, engkau seharusnya tidak demikian. Engkau jangan seperti orang kafir. Orang kafir memakai siasat-siasat, pikiran-pikiran yang berasal daripada mata yang sudah gelap, yang sudah kabur, yang tidak mengetahui pimpinan Tuhan, untuk memikirkan secara logika segala kemungkinan untuk kemenangan mereka sendiri. Dari Alkitab mengatakan kepada kita, akhirnya yang mendatangkan segala sesuatu adalah Tuhan. Manusia itu sebenarnya begitu kecil, begitu remeh, begitu hina, dan begitu kurang di hadapan Tuhan. Setan tidak pernah takut intelek manusia. Setan tidak pernah takut akan segala kepintaran manusia, karena dia mengetahui
bagaimana pintarnya manusia pun hatinya kalau tidak takut kepada Tuhan, seluruh intelektualitas manusia itu berada di dalam tangan si iblis. Diarahkan, dikuasai, diperalat, dan dikerahkan menurut kemauan setan itu sendiri. Itu sebab di dalam pasal kedua dari Efesus juga dikatakan secara demikian. Manusia sekiranya dia menganggap dia melakukan segala sesuatu melalui kepintaran dan kerencanaan sendiri, tetapi sebenarnya sedang taat pemimpin yang berada di angkasa. Itu roh jahat yang sedang menguasai nafsu manusia untuk melakukan segala hal yang melawan kehendak Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tetapi setelah kita menjadi orang Kristen, kita masuk ke dalam gereja, kita menjadi sebagian dari tubuh Kristus, kita seharusnya mementingkan perubahan mentalitas, perubahan motivasi, perubahan seluruh pribadi yang arahnya tadi kepada kegelapan sekarang menuju kepada terang itu, menaklukkan diri kepada Tuhan. Itu penting sekali. Maka Paulus di sini mengatakan, kamu bukan seperti itu. Ayat ke-20 di sini langsung mengatakan perbedaan antara orang Kristen dengan mereka yang belum Kristen. Kamu bukan seperti itu. Kamu tidak seharusnya seperti itu. Jangan membawa cara-cara pikiran yang tidak jujur dari masyarakat ke dalam gereja. Saya kemarin sore baru dengar sesuatu hal yang lucu luar biasa. Membuktikan orang yang tidak jujur itu selalu ketangkap ketidakjujurannya. Seorang berusaha menyenangkan Solomon Tong, kakak saya menjadi konduktor dari Surabaya Symphony Orchestra. Dia berkata, aduh Pak Solomon, baru-baru konser ini saya datang, bagus sekali loh. Pak Solomon tahu ini orang tidak pernah ikut konser dia. Yang mana? Yang bulan 6 atau bulan 8? Yang paru-paru ini tanggal 29. Bagus ya. Solomon ini baru tanggal 27 kok. Oh iya, terus mukanya merah, putih, hijau, tidak karuan. Saudara-saudara, kamu Kristen jangan berusaha memakai penipuan atau pakai bahasa basi untuk menutupi kejujuran. Tidak ada gunanya. Sebagai pendeta saya harus mengatakan setiap kalimat saya berani bertanggung jawab. Setiap kalimat saya katakan, saya bukan menipu dan bukan berusaha untuk mengkelabui siapapun. Saudara-saudara. Hanya kejujuran itu tahan uji. Hanya kesungguhan itu tidak takut api. Hanya mas murni. Waktu dilempar ke dalam dapur api yang begitu panas, tetap akhirnya warnanya tidak berubah. Saudara-saudara sekalian, kamu bukan demikian. Tidak seharusnya kamu demikian. Kamu bukan orang luar, orang kafir, orang bukan mengenal Tuhan. Kamu adalah orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus Kristus. Kamu harus tahu kamu siapa. Kamu sudah pernah mengakibatkan secara tidak sadar korban besar dari anak Allah mati bagi kamu. Saudara-saudara, jikalau bukan karena dosa manusia, Tuhan tidak usah turun ke dalam dunia. Jikalau bukan karena dosa manusia, Tuhan tidak perlu dipaku di atas kayu salib. Lalu Tuhan menebus kita dengan korban begitu besar supaya kita tetap sama seperti orang luar. Tidak. Tuhan begitu besar korban supaya kita tetap hidup seperti anak-anak iblis, seperti anak-anak kegelapan. Tidak. Kamu bukan demikian. Maka Paulus di sini mengatakan dengan 3 istilah di dalam Greka, yaitu emantete, ekausate, dan edidadete. Di dalam ketiga istilah ini Paulus berkata tentang engkau sudah pernah mengalami 3 hal dan sekarang sedang berada di 3 hal ini. Pertama, engkau sudah belajar dari Kristus. Kedua, engkau sudah pernah mendengarkan ajarannya. Ketiga, engkau sekarang sudah pernah menerima akan pendidikannya. Nah saudara-saudara, nah ini 3 hal adalah apa yang terima oleh orang Kristen setelah kita menjadi orang Kristen. Saudara-saudara, menjadi orang Kristen itu kedudukannya sudah berubah. Menjadi orang Kristen itu sudah mempunyai hidup yang baru. Tetapi saudara-saudara, hidup baru secara internal harus dinyatakan melalui hidup baru tidak secara eksternal. Di dalam bahasa Inggris itu life and living. Di dalam bahasa Indonesia tidak ada. Atau hidup dan kehidupan. Itu lebih jelas begitu. Secara dalam kita telah menerima hidup dari Tuhan. Secara luar kita harus mempunyai kehidupan.
atau pernyataan hidup baru di dalam praktek, di dalam sehari-hari, bagaimana kita bertingkah laku. Nah saudara-saudara, jangan lupa Efesus pasal pertama dari sebelum dunia diciptakan, dibicarakan sampai akhirnya di dalam dunia bagaimana kita menjadi cipta baru. Di dalam 6 pasal ini kita melihat cara Paulus berkhotbah lain dengan pengkhotbah sekarang yang hanya taunya praktis, tapi tidak pernah mengkaitkan praktis ini dengan rencana Allah yang kekal. Paulus seorang begitu konsisten, yang begitu ketat untuk memelihara semua doktrin. Dia mulai daripada rencana Allah yang kekal, bahkan sebelum dunia diciptakan Allah sudah memilih akhirnya baru untuk menyilamkan pilihan Kristus datang ke dunia. Baru akhirnya berkata, setelah engkau menerima Kristus, engkau bagaimana hidup di dalam dunia. Saudara-saudara sekalian, dari ayat pertama kita menuju ayat keempat, sesudah bagian ini mulai kita melihat bagian selesainya dari ayat keempat dan pasal keempat dan seluruh pasal 5 dan pasal ke-6. Seluruhnya itu menuju kepada hidup praktis yang katanya oleh banyak pendeta ini yang penting, yang lain tidak penting. Doktrin tidak penting, surga tidak penting, kepemilihan Allah tidak penting, kehendak Allah yang kekal tidak penting. Yang penting praktisnya sekarang bagaimana? Itulah sebab banyak gereja praktis. Di dalam kesulitan praktis mereka tidak adakan kebaktian. Karena memang dari permulaan pendetanya taunya praktis. Kalau ada kesulitan gereja ditutup praktis. Saudara-saudara sekalian, di sini Paulus berkata kepada kita, engkau bukan demikian. Engkau lain dengan mereka. Engkau bukan hidup yang nafsu. Engkau bukan hidup menurut kemauanmu sendiri. Engkau bukan hidup menurut rangsangan-rangsangan daripada kemauanmu yang liar, seperti mereka yang belum Kristen, mereka yang belum mengenal Tuhan. Tapi engkau adalah orang yang sudah belajar dari Kristus. Jadi ini poin pertama, kerohanian. Saudara-saudara, kerohanian itu bukan pengetahuan. Cilakalah mereka yang masuk sekolah teologi, mau pengetahuan tapi tidak mau hidup sesungguhnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Cilakalah mereka yang bisa membicarakan segala kebenaran tapi tidak berusaha dan berniat untuk menjalankan apa yang dibicarakan. Cilakalah mereka yang beriman tapi tidak mempunyai kelakuan, karena sama seperti tubuh tidak ada, jiwa itu mati adanya. Demikian juga kamu sudah belajar dari Kristus. Learn from Christ. Saudara-saudara, Yesus adalah yang menjadi teladan kita sehingga menjadi sasaran terakhir hidup kita. Saudara-saudara, perhatikan di sini, dia tidak mengatakan engkau belajar emantete daripada Yesus, tapi dari Kristus. Belajar dari Kristus. Mengapa Paulus mengatakan engkau sudah belajar dari Kristus? Karena Kristus adalah firman yang menjadi manusia baru dinamakan Yesus. Jadi di dalam pelajaran seluruhnya ini, oknum Kristus, ada yang rela berkorban, rela meninggalkan surga, rela meninggalkan takhta yang mulia, rela merendahkan diri, rela berkorban, rela masuk ke dalam dunia, rela inkarnasi, rela dilahirkan di palungan. Belajar dia. Belajar dari Yesus Kristus. Belajarlah Kristus. Engkau telah, di sini pakai istilah telah, engkau sudah pernah belajar Kristus. Bukan belajar doktrin tentang Kristus, bukan belajar cara-cara khotbah Yesus, bukan belajar rahasia kesuksesan Yesus, tapi belajar dari Kristus. Satu oknum, satu fakta, satu perwujudan bagaimana Allah mengkorbankan diri demi menyelamatkan manusia. Learn from Christ. Learn from that person. Learn from the life. Learn from that spirit. Bukan learn from the knowledges. Saudara-saudara, ini dasar. Di dalam 3 hal ini, pertama adalah belajar dari Kristus. Belajar dari Kristus berarti engkau menjadi murid Kristus sendiri. Saya sangat mengharapkan semua mahasiswa yang saya didik bukan belajar dari saya, tapi belajar dari Kristus. Kalau sesuatu yang bisa belajar dari saya, hanya saya izinkan mereka belajar dari saya bagian-bagian yang saya mirip Kristus. Itu saja. Paulus berkata, engkau telah meneladani aku sebagaimana aku meneladani Kristus. Itu prinsipnya. Prinsipnya adalah jikalau hal-hal yang saya tidak memancarkan kemuliaan Kristus, silakan jangan ikut. Hal-hal yang saya tidak mewakili Kristus, jangan engkau ikut. Engkau belajar dari saya karena saya belajar dari Kristus. Jadi seluruh gereja belajar dari Kristus, bukan belajar dari pendeta-pendeta.
Pendeta-pendeta banyak yang mempunyai kelemahan, meskipun banyak mempunyai kebajikan. Yang baik kita belajar dan yang tidak baik jangan kita belajar. Kita belajar dari Christ. Yesus mengatakan, follow me. Ikutlah aku. Saudara-saudara, tidak ada satu orang yang mengatakan kalimat ini begitu tegas, begitu berani, dan begitu konsisten seperti Yesus. Permulaan Yesus menjadi Mesias mulai karyanya 3,5 tahun dengan kalimat come and follow me. Dan pada akhirnya, pada pasal terakhir daripada Yohanes, dia mengatakan yang sama kepada Petrus, follow me. Yesus berkata, ikutlah aku, karena dia itu Allah yang menjadi manusia. Belajar dari dia. Saudara-saudara, kepada siapa kita mau belajar? Kita mau belajar Petrus. Petrus pernah pura-pura satu kali karena takut orang Yahudi. Tidak bisa kita belajar dari Petrus. Kita mau belajar daripada Paulus. Paulus pernah tidak senang kepada Markus karena dia pergi ke Tesalonika. Waktu tua baru Paulus sadar Markus itu ada gunanya bagi dia. Ada kelemahan. Kita mau belajar dari siapa? Kita mau belajar dari rasul terbaik, tetap ada kelemahan. Nabi terbesar, ada kelemahan. Dari Musa, ada kelemahan. Dari Abraham, berkali-kali dia bohong. Kita mau belajar dari siapa? Engkau telah belajar dari Kristus. Ini kunci. Seumur hidup hanya satu sasaran belajar. Seumur hidup hanya satu sasaran kita memperkenan. Seumur hidup hanya satu-satunya contoh. Selama-lamanya tidak pernah menggagalkan kita. Kristus. Amin. Saudara-saudara, selain Kristus tidak ada lain. Bukan pendiri-pendiri agama manapun atau filosof siapa saja. Tidak ada. The only one, our only teacher, Jesus Christ. Engkau sudah belajar dari Kristus. Saudara-saudara, ada dua orang mengatakan, mari kita cari kitab suci sampai menemukan kesalahan-kesalahan Yesus. Mari kita serang habis-habisan kekristenan. Dua orang mahasiswa yang benci kepada Kristen, mereka akhirnya menyelidiki kitab suci. Tidak lama kemudian, beberapa tahun, mereka akhirnya ketemu lagi. Engkau sudah menemukan apa? Tidak ada. Engkau? Tidak. Sekarang gimana? Ayo kita mau melawan dia. Tidak usah lah. Saya sudah jadi Kristen dia. Yang lain bilang, saya juga jadi Kristen. Karena apa? The more you look at Jesus Christ, you look at the perfect example of life. Saudara-saudara, tidak ada. Karena makin mengenal, makin mengetahui dia, makin mengenal dia, makin mengetahui. Saudara-saudara, begitu banyak orang benci kepada Yesus Kristus. Saya harus memberikan kesimpulan. Dan saya sering teriakkan di dalam khotbah saya. Mengapa sampai hari yang kau benci kepada Yesus? Sebenarnya kalau mau rendah hati dan menyelidiki diri, tidak ada alasan apapun di dalam dirimu boleh membenci Yesus. Yesus membawa kebajikan tertinggi, memberikan pengorbanan yang paling besar di dalam sejarah demi mencintai engkau. Apa sebenarnya engkau membenci engkau? Tidak ada satu orang bisa menemukan alasan cukup mengapa dia membenci Yesus. Di sini ada Tuhan, di sini ada Kristus yang bertakhta, dan dia berkata kepada kamu, bertobatlah, tinggalkan dosamu. Karena tidak ada yang lebih suci dan sempurna dari anak Allah yang demi dosamu dipaku di atas kayu salib, mengalirkan darah dan berdoa, Tuhan ampunilah mereka karena apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Satu hari John Wesley naik kuda, dia mau menuju ke kota lain, lalu dia naik kuda di tengah-tengah satu jembatan, dia menyanyi, Tuhan adalah perisaiku, Tuhan melindungi aku. Di tengah-tengah yang lelah sekali. Dulu orang berkhotbah satu ke tempat bukan naik taksi, bukan naik mobil, naik kuda. Dan jalan kaki. Waktu dia nyanyi-nyanyi, dia lewat. Malam itu dia berkhotbah. Selesai. Tidak lama kemudian ada satu orang datang kepada dia. Saya minta doakan saya karena saya berdosa besar. Kenapa engkau berdosa besar? Harus kasih tahu sama saya. Orang itu mengatakan, Bapak Wesley, ampuni saya. Loh, kenapa engkau minta ampun dari saya? Yang mengampuni adalah Tuhan. Saya minta khusus pengampunan engkau. Kenapa? Dia terus tanya, orang itu nangis. Lalu dia tanya, kenapa? Orang itu baru jujur mengatakan, hari itu saya sudah menyediakan senapan untuk membunuh kamu. Tapi waktu engkau lewat jembatan ini, engkau menyanyi, Tuhan perisaiku. Saya gemetar. Dan karena waktu engkau nyanyi itu ada satu suara Roh Kudus bekerja di hati saya. Mengapa harus membunuh orang yang mengabarkan Injil? Lalu
tangan saya lemas dan pistol itu jatuh. Dan saya ketakutan, saya pulang. Dan saya mau cari engkau, minta pengampunan pribadi. Saudara-saudara, sering terjadi. Orang yang mengintai ke dalam gereja, orang yang mau membunuh akhirnya mendengarkan firman Tuhan bertobat. Selalu terjadi. Satu kali juga terjadi pada waktu Dr. Johnson setelah kebaktian selesai, dia tidak mau jabat tangan sama orang. Karena dia terlalu lelah dari pagi sampai malam dia khotbah. Dan semua orang mengerti ini Johnson mesti dipelihara baik-baik. Jangan sampai dia terlalu capek. Karena dia memang terlalu lelah. Waktu dia keluar dari pintu samping itu, ada seorang sudah mau bunuh dia, tunggu di belakang. Akhirnya begitu melihat dia, Tuhan bekerja. Lalu dia hatinya menjadi dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Saudara-saudara, besok sampai di surga baru kita tahu berapa kali bahaya yang tidak jadi kepada kita. Sekarang kita tidak tahu. Sampai di surga baru kita tahu berapa banyak rencana kejahatan yang akhirnya tidak terjadi. Karena tidak diizinkan oleh Tuhan. Kalau sampai diizinkan oleh Tuhan, kita sudah bersedia. Karena yang bisa membunuh tubuhmu tidak bisa membunuh jiwamu. Jangan takut kepada dia. Saudara, Yesus Kristus selama hidup di dalam dunia, dia membela kebenaran, mengatakan hal yang benar. Saudara, belajar dari Kristus. Waktu Kristus dipaku di atas kayu salib, heran sekali. Bibir mulutnya tidak keluar satu kalimat mengutuk, mencela, mengeritik, memaki, atau memarahin orang lain. Karena bibirnya terlalu suci, tidak diizinkan dan tidak mungkin keluar dari kesucian sesuatu yang tidak suci. Tidak boleh. Belajarlah dari Kristus. Because you learn from Christ. Pada waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, dia keluarkan kalimat pertama adalah ampunilah mereka. Karena apa yang mereka berbuat, mereka tidak mengetahui. Ini tidak berarti setiap kali itu kita itu diapain kita ampuni itu solusi satu-satunya. Tidak. Karena Allah yang mengampuni orang adalah Allah yang sedia neraka bagi orang berdosa yang tidak mau bertobat juga. Saudara-saudara, keadilan Allah tidak bisa ditawar. Dan keadilan Allah bisa pada saat tertentu diselesaikan melalui Kristus yang mati bagi kita di atas kayu salib. Dan Kristus yang begitu menegakkan keadilan juga adalah Kristus yang begitu menyatakan cinta kasih. Keadilan Allah dan segala penghakiman diterima oleh dia sendiri. Berkat dan pengampunan dikirim dari dia kepada orang lain. Kalimat mengatakan, Bapa ampuni mereka, keluar dari mulut yang sama. Yang mengatakan, My God, why hast thou forsaken me? Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Dari mulut yang sama, Kristus. Yesaya pasal 42 mengatakan, dia akan menegakkan keadilan di atas bumi. Dan pulau-pulau sedang menunggu pengajarannya. Saudara-saudara, kalimat kedua di sini Paulus mengatakan, engkau sudah pernah mendengarkan ajarannya. Kita kapan dengar ajaran Kristus? Maka ada satu penafsir yang mengatakan, kita pernah mengetahui tentang pengajaran dia. Lalu dijawab oleh Johnson, itu tafsiran tidak benar. Tafsir yang benar ada, engkau orang Efesus, orang Kristen, semua yang sudah menjadi orang Kristen, engkau sudah menerima pengajaran, mendengar. Di sini sudah belajar, mendengar, menerima. 3 istilah, satu lepas satu, dikatakan dengan jelas. Belajar dari Kristus itu total, dan engkau sudah mendengar pengajarannya. Berarti engkau sudah pernah mengetahui betul-betul kalimat apa yang ucapan dari Yesus Kristus. Saya tidak tahu di dalam katekisasi kau belajar apa. Dan saya tidak tahu sebelum katekisasi dan sesudah katekisasi apa pelajaran itu merubah hidup. Kalau hanya untuk menyelesaikan katekisasi sebagai satu prasyarat untuk dibaptiskan. Sesudah itu sudah. Kita membaptiskan orang setiap tahun itu begitu banyak. Tapi kebaktian doa tidak tambah. Kebaktian di sini tidak tambah. Kita membaptiskan, engkau saya ikut katekisasi. Saya takut hidupmu, rohanimu juga tidak tambah. Dan ini semua kalimat-kalimat yang besok you harus bertanggung jawab kepada Tuhan pada hari kiamat. Berjumpa dengan dia. Karena engkau bukan main-main sama Tuhan. Engkau sedang main-main sama dirimu. Kamu pernah belajar dari Kristus. Kamu pernah dengar ajarannya.
Kamu pernah ikut teladannya. Kamu pernah menerima pendidikan. Ini kalimat. Maka seharusnya beda. Seharusnya beda. Ada satu kali saya berkhotbah di Surabaya. Orang Kristen harus lebih baik. Tidak boleh lebih kalah sama orang lain. Lalu ada seorang teolog mengatakan, jangan sombong menganggap diri orang Kristen paling baik. Saya menjawab, bukan sombong. Saya mengatakan, jikalau Yesus sudah mati bagi kita dan hidup kita tidak lebih baik dari orang lain, buat apa? Apa bedanya kita menerima Kristus yang mati dan bangkit bagi kita? Saudara-saudara, Paulus berkata, kamu sudah ditebus dengan harga yang tinggi dan mahal sekali. Itu sebab dalam dirimu harus memuliakan Tuhan. Glorify God in your own body. Because you have been purchased for very valuable price. Engkau bukan dibeli dengan emas, dengan perak. Engkau bukan dibeli dengan intan, dengan mutiara atau dengan permata-mata. Engkau bukan dibeli dengan itu semua batu-batu yang paling mahal. Engkau dibeli dengan the precious blood of the Son of God, Jesus Christ. Engkau dibeli kembali dengan darah Yesus Kristus yang tidak bercacat celah. Bukan emas, bukan perak, bukan batu-batu yang mahal. Tapi jauh lebih mahal dari itu. Itulah istilah satu-satunya kali di dalam Alkitab, di dalam 1 Petrus pasal 1. Kamu ditebus melalui darah Kristus yang mahal. Precious blood. Darah Kristus yang sangat bernilai tinggi, yang mahal, yang hormat. Saudara-saudara, itu satu kali saja. Di seluruh kitab suci cuma satu kali precious blood. Tapi ini gereja Tionghoa semenjak 175 tahun yang lalu, waktu menerjemahkan Alkitab suci, mereka sudah menerima satu tradisi. Maka semua lagu-lagu yang diterjemahkan ke bahasa Mandarin, itu blood depannya ditambah precious. Paushi, precious blood. Padahal Alkitab cuma satu kali. Tapi orang-orang yang menerjemahkan lagu-lagu istilah darah Yesus ke dalam bahasa Mandarin, mereka seolah-olah sudah menjadi satu kebiasaan. Setiap kali menyebut darah Yesus, mereka langsung menambah darah yang mahal, darah yang mahal. Kalau itu darah begitu mahal, korbannya begitu besar, bolehkah kita sembarangan? Saya memberikan satu contoh yang sudah pernah saya katakan beberapa tahun yang lalu di sini sekali lagi. Pada satu kali ada seorang pengabar Injil yang mati syahid untuk Tuhan sebelum dia itu dipenjarakan oleh komunis di Tiongkok, saudara-saudara. Dia pada waktu masih muda, satu kali dia berkhotbah di Hangzhou, di satu kota. Waktu itu dia masuk ke satu rumah yang menerima dia sebagai tamu, orang Kristen. Lalu dia mengatakan, "Mak, silakan. Ini kali saya lupa bawa pisau cukur." Maka dia tanya sama orang pemilik rumah itu, "Tuhan, saudara, bisakah pinjamkan saya pisau cukur?" "Oh, tidak apa-apa. Saya ada kok." Bukan dipinjamkan, dikasih. Ya, dikasih yang baru. Nah, ini pisau cukur yang baru. Engkau pakai saja. Nanti bawa pulang. Saudara kembali bawa pinjam. Maka dia pakai. Dan dia tidak tahu kalau pisau cukur yang baru yang dimiliki orang itu begitu tajam. Maka waktu dia bukan sadar. Itu apa itu? Misalnya itu apa itu? Kumis. Maaf ya, bahasa saya kurang bagus. Kumisnya itu hilang, kulitnya ikut kena karena pisaunya terlalu tajam, berdarah. Lalu dia keluar dari kamar. Saudara, maaf ya, saya salah. Dia tidak mengatakan pisaumu ini loh terlalu tajam. Nah, itu EQ jelek ya, saudara. Dia mengatakan, maaf ya, saya berdarah. Oh, enggak apa-apa. Saya ada obat. Satu kali engkau kasih obat itu, langsung berhenti. Betul, orang itu serba ada. Ada pisau yang tajam, ada obat yang menghentikan darah yang hebat. Dia masuk kamar, langsung berhenti. Malam itu dia berkhotbah. Malam itu pendeta itu berkhotbah. Saudara-saudara, sekarang saya ada tua-tua. Satu, pisau yang tajam. Dua, obat menghentikan darah. Maka saya boleh sembarangan bikin merusak apa saja. Boleh tidak? Boleh tidak, saudara-saudara? Dia tanya, boleh tidak? Sekarang tidak apa-apa kok. Kalau pecah. Dan gampang, kalau berdarah langsung sembuh. Karena saya sudah ada obatnya. Boleh tidak? Tidak boleh kan? Semua bilang tidak boleh. Dia membaca Alkitab dari Roma pasal 6. Maka sekarang kita sudah anugerah Tuhan. Bolehkah kita terus menerus hidup dalam dosa? Tidak boleh, Paulus berkata. Sekali-kali tidak. Kita tidak boleh terus hidup dalam dosa hanya karena kita sudah ada juru selamat.
Kita tidak boleh hidup dalam dosa hanya karena kita sudah ada cara untuk membereskan dosa. Bukan saja demikian, Wang Mingtao berkata, apalagi obat yang menyembuhkan kita adalah mengambil korban daripada Tuhan yang mengasihi kita, sehingga dia harus mati di atas kayu salib. Bolehkah orang Kristen hidup sembarangan? Tidak. Saudara-saudara, engkau lain dengan mereka. Engkau sudah belajar dari Kristus. Engkau sudah mendengar ajaran-ajaran daripada mulut dia sendiri. Dan engkau sudah menerima pendidikannya. Dan di sini bukan di dalam lapisan knowledge. Bukan hanya di dalam lapisan pengertian-pengertian. Kalau kita ke gereja hanya mau mengerti sesuatu. Pengertian yang berada dalam otak tidak pernah menjadi kekuatan untuk merubah hidup dan motivasimu yang berada di dalam jiwamu. Dan kalau tidak ada satu perubahan total, tidak satu perubahan seluruh oknum, engkau sulit menjadi saksi Kristus. Saudara-saudara, puji Tuhan. Paulus berkata, engkau bukan seperti mereka. Karena engkau sudah belajar dari Kristus. Engkau sudah dengar ajaran dia. Ketiga, engkau sudah menerima pendidikannya. Jadi saudara, orang Kristen adalah orang yang menerima education from Jesus Christ. Learn from him. Listen from his teachings. Not only adopt his knowledge. Saudara-saudara, orang Kristen adalah orang belajar dari Kristus. Itulah sebab dari titik permulaan Bethlehem sampai titik terakhir Bukit Zaitun, inilah tempat pelajar kita, inilah sekolahan kita. Saudara-saudara, before Bethlehem and after Zaitun, after Mount Olive, sebelum Kristus lahir, sesudah Kristus naik ke surga, itu adalah tempat-tempat dan hidup yang kita tidak mungkin mempunyainya dan tidak mungkin kita mempelajarinya. Kristus di dalam surga adalah anak Allah, adalah raja malaikat, adalah oknum kedua dari Allah Tritunggal. Itu adalah sesuatu status ilahi yang dimana kita tidak bisa belajar menjadinya. Tapi pada waktu Yesus inkarnasi ke dalam dunia, dari titik alfa di bumi ini, yaitu Bethlehem, sampai titik akhir sebelum dia naik surga di Bukit Zaitun, itulah jangka waktu, itulah wilayah, itulah sekolahan kita. Kita belajar dari Kristus, bagaimana Kristus hidup, bagaimana Kristus berbicara, bagaimana Kristus mengajar, bagaimana Kristus melayani, bagaimana Kristus menghadapi kawan, bagaimana Kristus menghadapi musuh, bagaimana Kristus melakukan kebajikan, bagaimana Kristus menolong orang miskin, bagaimana Kristus mengajar, bagaimana Kristus menjalankan kehendak Allah sebagai yang mengutus dia ke dalam dunia. Ini semua menjadi pelajaran kita. Ini semua menjadi pendidikan bagi kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. From Bethlehem to Mount Olive. Inilah the span of life Jesus, which is our education. The school of our spirituality. Rohani kita belajar dari titik alfa sampai titik omega aja Kristus di dunia ini. Pelajaran kita, renungan kita, transformasi karakter kita, pembentukan watak kita, itu semua terjadi di dalam merenungkan Yesus Kristus. Itu sebab pasal 3 ayat pertama, maka di dalam Ibrani dikatakan, mari kita banyak memikir, merenungkan tentang Yesus yang kita anggap dia sebagai nabi, sebagai utusan, rasul yang paling agung dari Tuhan Allah. Saudara-saudara, istilah rasul di sini dipakai aslinya apostolos, yaitu yang dikirim, yang diutus oleh Tuhan Allah. Allah mengutus Kristus ke dalam dunia, dan Kristus di dalam dunia mengatakan satu kalimat, aku senantiasa memperkenan Bapa yang mengutus aku. Orang mendengarkan kalimat itu akhirnya banyak yang percaya kepada dia. Jadi bukan karena melihat dia melakukan mujizat menyatakan kuasa dan percaya. Waktu mereka mendengar Kristus di dalam keadaan yang paling sulit menghadapi salib, di dalam waktu yang terakhir mengatakan, aku senantiasa memperkenan Bapa yang mengutus aku. Yang dengar kalimat itu langsung banyak yang percaya kepada dia. Itu iman yang luar biasa. Karena mereka tidak bisa membantah lagi. Bukan teori, bukan perdebatan. Bukan doktrin-doktrin perbedaan yang mempunyai kemungkinan untuk perdebatan. Ini satu fakta. Ini satu oknum. Ini satu utusan Allah yang hidup di tengah-tengah kita, yang kita melihat sendiri dari kepala sampai kaki, dari ujung sampai telapak kaki. Dia menjalankan kehendak Tuhan seumur hidup. Saudara-saudara kalian, maka Paulus sekali lagi mengingatkan gereja kembali kepada Kristus. Mengingatkan gereja, kamu bukan seperti orang lain.
Kamu jangan dan kamu tidak seharusnya. Kamu tidak boleh seperti orang lain. Karena kamu sudah belajar dari Kristus. Kamu sudah mendengarkan segala ajarannya. Dan kamu sudah menerima pendidikannya. Setelah 3 istilah dan 3 fase ini selesai dikatakan, maka Paulus mengatakan tentang pakaian yang diganti. Itu sebab tanggalkanlah manusia yang lama. Paulus tidak pakai istilah pakaian. Paulus pakai istilah manusia yang lama. Tanggalkanlah manusia lama dan kenakanlah manusia yang baru. Kenapa Paulus memakai istilah manusia bukan pakai pakaian? Saudara-saudara, pertama kali Tuhan mau manusia tukar pakaian itu terjadi di Taman Firdaus sebelum mengusir Adam dan Hawa keluar. Sekarang copot pakaianmu yang lama, pakai pakaianmu yang baru. Nah saudara-saudara, sebab apakah Adam disuruh copot pakaian? Karena pakaian itu pakaian humanistik. Pakaian itu pakaian daripada modernisme, postmodernisme, pakaian daripada anthropocentric civilization. Tetapi Tuhan bukan mau manusia menudungi diri dengan kebudayaan-kebudayaan yang luarnya bagus, tapi dalamnya ompong, saudara-saudara. Tuhan tidak mau manusia menudungi dengan maskar atau dengan segala topeng-topeng yang tidak pernah merubah sifat daripada sedalamnya hidup manusia. Tuhan maunya perubahannya memerlukan sesuatu pengorbanan yang akhirnya mengerti makna bahwa oknum itu memerlukan satu peranakan penciptaan baru, the new creation, the new life, new being in Christ. Itu sebab pertama kali Tuhan suruh orang ganti pakaian itu adalah di dalam Kejadian pasal 3. Bagaimana caranya? Setelah Adam berbuat dosa, lalu Adam pertama kali rasa malu. Saudara-saudara, saya tidak habis memikir ya. Mengapakah tubuh manusia yang sebenarnya sebagai kecantikan, keindahan seni yang tertinggi harus ditutup dengan busana? Saudara-saudara, kenapa? Saya tidak ngerti. Anak kecil umur 3, kalau tidak pakai celana dia tutup ini. Kenapa tidak tutup gini, tutup sini? Tutup sini semua orang masih tahu dia siapa. Kalau tutup sini tidak tahu dia siapa. Betul nggak? Kenapa? Coba saya tanya. Mari kita sekarang pikir secara kebudayaan. Ya. Coba, saya tidak ngerti. Betul-betul tidak ngerti. Dan bagaimana majunya ribuan tahun kebudayaan manusia. Tempat itu tetap ada tempat terlarang. Itu menjadi tempat yang paling memalukan. Tapi kalau tempat itu diganggu, menjadi kehormatan tertinggi yang diganggu. Anak perempuan perawanannya itu kalau diganggu, itu seumur hidup dia lebih baik mati daripada hidup. Makanya jangan heran kalau orang diperkosa tidak mau melapor. Mengapa tempat yang selalu dirasa malu justru ada tempat kehormatan yang tertinggi? Kenapa? Mengapa sama-sama daging ada sebagian yang ketakutan dilihat orang lain? Kenapa? Kenapa tubuh manusia begitu cantik, begitu indah? Bahkan Michelangelo di dalam Renaissance mengatakan, there's no higher art than human body. Tidak ada seni yang lebih tinggi daripada tubuh manusia. Saudara, engkau lihat apa saja bosan. Tapi tubuh manusia yang betul-betul bagus, itu bikin kita rasa betul-betul kagum. Tuhan kau bisa menciptakan begitu garis yang begitu indah. Tubuh laki-laki bagus sekali. Tidak percaya tanya perempuan. Tubuh perempuan bagus sekali. Tanya laki-laki. Nah, tubuh laki-laki, tubuh perempuan semua indahnya luar biasa dari setiap segi. Mobil yang bagus kalau dibalik jelek sekali. Betul nggak? Mercy, BMW kalau sudah tabrak balik dia itu kenapa karuan jeleknya. Ususnya apa semua kelihatan. Tubuhnya anak kecil sampai kelihatan pantatnya pun bagus sekali. Coba anak kecil seluruhnya bagus sekali. Hidungnya, matanya, pantatnya, telinganya semua bagus. Setiap bagian bagus. Tetapi kenapa tubuh ini mesti tutup? Ada apa? Berani minggu depan semua tidak pakai baju ikut kebaktian di sini. Ciptaan Tuhan alamiah. Saudara-saudara, kalau engkau pergi ke museum, engkau melihat banyak lukisan yang tidak pakai pakaian. Tapi jangan kira itu porno. Karena porno sama alamiah ada perbedaannya. Semua pelukis yang melukiskan keindahan tubuh, mereka harus berhenti dari pikiran yang jahat. Dan mereka tidak akan melambangkan, membesarkan
segala fungsi seks untuk membuat pikiran tidak beres. Mereka hanya mau memuja bagaimana Tuhan menciptakan tubuh manusia yang begitu indah. Tubuh itu bukan porno. Jangan kira pura-pura rohani. Waktu itu rohani tidak boleh bicara begini. Ini yang bikin kita tubuh begini indah itu Tuhan kok. Masa Tuhan porno? Hah? Kalau tubuh indah itu porno, ya sudah engkau tidak usah nikah dong. Hah? Waktu engkau nikah, engkau puji Tuhan istrimu itu, wah itu bagus sekali. Engkau kalau memang rohaninya sampai tidak usah seks, tidak usah tubuh, ya cari perempuan yang gemungnya seperti yang di TV itu, yang akhirnya jadi kebanyakan kolesterol itu. Saudara lihat anak perempuan kita, anak kecil kita. Coba lihat, kalau kita sudah tua memang ya bentuknya sudah lain. Tapi kita lihat anak-anak kita bagus. Kenapa itu tubuh yang begitu indah, seni begitu tinggi, harus ditutup dengan busana? Mulai dari kapan? Mulai dari Kejadian pasal 3. Karena apa? Karena itu satu hal yang Tuhan memberikan kepada manusia, di mana engkau tidak boleh melanggar, sehingga engkau tidak bisa lewat, tidak bisa melampaui apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Di Eropa, di Australia ada beberapa tempat khusus untuk mereka yang mau telanjang, hidup bersama. Engkau telanjang, saya telanjang. Tapi tetap tempat-tempat itu tempat tertutup, saudara-saudara. Karena apa? Karena mereka mengetahui juga ini tidak sopan untuk yang lain. Kenapa tidak sopan? Ada salahnya. Ini ciptaan Tuhan. Kenapa? Nah, sekarang saya akan mengatakan sedikit tentang paradoks ini, saudara-saudara. Waktu Adam berbuat dosa, pertama kali dia rasa malu. Istilah malu itu akan menjadi unsur kebudayaan yang penting. Jikalau bangsa yang sudah tidak mengenal malu, dia bisa berbuat apa saja. Jika seseorang sudah tidak tahu malu, dia dianggap gila. Orang yang tidak mengenal malu, dia akan menjadi kehilangan kebudayaan. Jadi kebudayaan sama istilah malu itu ada kaitan yang erat. Nah, malu sama seks ada kaitan yang erat. Dan seks yang bersih dan tidak bersih ada kaitan dengan kesucian di hadap Tuhan yang erat. Ini semua jentretan, satu dengan satu berkait, satu dengan satu berkait. Sehingga pada waktu Adam sudah berbuat dosa, dia menjadi menyadari diri telanjang. Dia langsung pakai pakaian untuk menutup. Dan pakaian itu pakaian yang sekaligus merusak lingkungan. Nah, ini semua ajaran Alkitab mempunyai arti yang luar biasa dalamnya. Pertama kali manusia merusak lingkungan adalah setelah berbuat dosa. Setelah berbuat dosa harus merusak lingkungan. Merusak lingkungan untuk menutupi sesuatu hal yang dirasakan malu. Dan perasaan malu itu timbul karena sudah berdosa. Jadi merusak lingkungan karena berdosa merasa malu harus ditutupi. Sehingga lingkungan harus dirusak. Ini semua menjadi satu lingkaran setan, saudara-saudara. Sekarang kita bergambar-gambar, mari kita kembalikan alam yang bersih, udara yang bersih, air yang bersih. Baru ditemukan di satu negara ada satu orang pabriknya pakai pipa yang dalam untuk keluarkan limbahnya kepada laut, akhirnya kepada danau. Akhirnya seluruh danau ikannya mati dan orang mandi situ semua dapat penyakit kulit dan tak karuan. Kelihatan tidak ada air yang dibuang, tapi akhirnya ditemukan ada pipa dari pabrik yang masuk dalam. Saudara, manusia mau berbuat sesuatu tapi tidak mau ngaku. Malu. Di perbatasan Amerika dan Meksiko 6 tahun yang lalu terjadi sesuatu pembongkaran besar sekali. Karena di permukaan daratan itu polisi sini jaga, kokain tidak bisa masuk. Semua obat bios kalau masuk ditangkap, dibunuh atau dimasukkan pengadilan, dicatat. Keras sekali. Tapi tetap California banyak orang hisap. Dari mana itu? Akhirnya ditemukan di atas itu ada pos polisi. Di bawah ada terowongan. Di mana mobil tuk masuk, bertonton masuk itu. Ditemukan. Manusia kenapa harus bikin yang di bawah? Kenapa? Karena malu. Sambil berdosa, sambil malu. Kalau malu jangan berdosa tuh. Kalau dosa tidak usah malu. Tidak bisa. Berdosa pasti malu. Nah, malu harus ditutup. Tutupnya apa? Merusak lingkungan. Ini menjadi 3 hal. Lingkaran setan. Bagaimana caranya pertama-tama merusak merusak lingkungan? Yaitu pada waktu Adam melihat pohon di pinggir daun bagus. Sekarang bagus kalau ada di pohonnya. Tapi dia copot. Lalu bikin baju daun. Itu namanya Hawaii pertama. Orang Hawaii kan pakai daun. Adam itu Hawaii pertama. Adam sama Hawa pakai daun, bikin gaun untuk menutup apa? Karena merasa malu. Tuhan mengatakan, hey Adam, no.
turunkan baju itu. Saya sudah sediakan baju bagimu. Ini kitab suci. Baju apa? Baju kulit. Nah saudara, jangan lupa ya, setiap kali engkau pakai barang kulit, engkau harus ingat ada yang mati bagimu. Betul gak? Ini sabuk kulit berarti ada binatang yang mati, baru saya sekarang boleh pakai sabuk. Perempuan pakai tas yang mahal-mahal yang kulit, itu engkau sedang memikul sapi mati. Betul gak? Hah? Ini kita pakai sepatu Froshane, ya, sepatu Clark yang bagus. Engkau sedang berada di dalam sapi mati, kuda mati. Dan kadang-kadang engkau tidur, sepatu taruh di bawah tempat tidur sama binatang mati di pinggirmu. Nah pada waktu Tuhan Allah mengatakan, Adam, buka pakaianmu, turunkan rokmu, dan saya akan pakai pakaian kulit kepada engkau. Itu artinya apa? Artinya kebudayaan manusia belum pernah menyelesaikan dosa manusia. Hanya darah Kristus menyelesaikan manusia. Tidak ada buku lebih dalam dari kitab suci ini. Tidak ada pengertian lebih dalam daripada kitab suci ini. Di dalam beberapa ayat saja. Mungkin orang waktu itu tidak memikir begitu dalam. Tapi sepanjang sejarah, biar kemudian terus bergelombang sampai abad ke-20 akhir, baru kita sadar tidak ada yang lebih dalam dari buku ini. Adam, take off and put on new cloth. Saudara-saudara, jikalau Adam merusak lingkungan, maka siapa yang bunuh binatang? Apakah bunuh binatang bukan rusak lingkungan? Saudara-saudara, kalau menurut orang Buddha, engkau bunuh binatang itu sangat merusak, lebih rusak daripada bunuh pohon-pohonan. Itu berbeda sekali. Orang Kristen makan babi, makan sapi, makan ayam, itu puji Tuhan. Apalagi orang Manado, puji Tuhan bikin kucing, anjing dan sebagainya. Orang Batak juga demikian kan. Jadi kalau orang Manado mengenai rintang bubuk, nah itu orang Batak makan daging. Karena apa? Binatang memang dicipta untuk manusia. Jadi pada waktu engkau membunuh binatang, itu tidak dianggap merusak lingkungan. Tapi kalau kau tebang pohon banyak-banyak, itu merusak lingkungan. Nah sekarang kita melihat Adam membunuh atau merusak pohon. Dan siapa yang bikin baju kulit sehingga Adam bisa pakai? Yang membunuh binatang siapa? Itu Tuhan. Jadi Tuhanlah pertama membunuh binatang. Adam pertama merusak pohon. Manusia dicipta oleh Allah, untuk Allah. Dan binatang dicipta oleh Allah untuk manusia. Dan butuh-butuhan dicipta Allah untuk binatang dan untuk manusia. Jadi ini ada satu hierarki ciptaan, creation order, sehingga kita memuliakan Tuhan dan kita memanfaatkan segala sesuatu yang dicipta bagi kita. Agama lain. Nah saudara-saudara, pada waktu Tuhan membunuh akan binatang pertama untuk mendapatkan kulitnya, untuk dipakai, untuk menutup daripada perbuatan dan kesadaran malu daripada manusia. Waktu itu saya mau tanya terjadi apa? Saya boleh membayangkan binatang itu yang tadinya berada di Taman Eden. Mungkin domba. Puji Tuhan saya domba. Begitu. Mendadak Tuhan mengatakan, sini. Domba itu disuruh datang. Lalu Tuhan berkata kepada dia, aku menciptakanmu dan aku akan membunuh kamu. Domba itu mengatakan, yang memberi Tuhan, yang ambil kembali juga Tuhan. Amin. Silakan. Segala sesuatu taat kehendak Allah. Tidak ada yang tidak taat. Satu-satunya tidak taat yaitu manusia. Di dunia kelihatan. Yang tidak taat di dunia yang tidak kelihatan, malaikat. Malaikat berontak sama manusia berontak. Itu dua makhluk yang dicipta. Saya percaya dua-dua ada peta teladan Allah. Mungkin ini bisa didiskusikan. Yang ada kebebasan, ada kemungkinan berbicara, ada intelek, ada emosi, ada tanggung jawab moral, ada kemungkinan taat kepada Tuhan. Malaikat sama manusia. Ini dua yang bisa melawan kehendak Allah. Itu sebab pada waktu Yesus mengajar doa Bapa kami, dia mengatakan ada satu kalimat, kehendakmu terjadi di dunia seperti di surga. Karena di surga tidak ada yang melawan kehendak Allah. Hanya di bumi orang melawan kehendak Allah. Dan yang melawan kehendak Allah justru adalah anak-anak yang dicipta menurut peta teladan Allah. Jadi manusia.
Sehingga manusialah yang bisa melawan kehendak Allah. Waktu Tuhan mau dunia ini dibasmikan, mau dunia ini dihancurkan kembali, tidak ada perlawanan. Tapi pada waktu Tuhan mau menghakimi manusia, manusia berontak, manusia mencari alasan membela diri dan sebagainya. Sekarang Tuhan mengatakan, domba, kau mati. Dia taat. Lalu kulitnya diambil Tuhan, dijadikan pakaian untuk Adam. Ini kehendak Tuhan. Karena apa? Di situ ada satu indikasi, tanpa mengalirkan darah, tidak ada pengampunan dosa. Dan mengapa? Ini akhirnya diulangi di dalam Kitab Ibrani pasal 9 ayat 4. Tanpa pengaliran darah, tidak ada pengampunan dosa. Kenapa? Kenapakah? Itu persembahan daripada anak Adam yang satu, yaitu Abel, diterima oleh Tuhan. Tetapi persembahan dari anak Adam yang lain, yaitu Kain, persembahan tidak diterima oleh Tuhan. Karena Kain mempersembahkan segala sesuatu menjadi hasil bumi akibat karya dia. Tetapi Abel mempersembahkan satu ekor domba yang dia rawat, dia bunuh sendiri untuk memperkenan Tuhan. Kalau demikian orang liberal mengatakan, kalau demikian Allahmu Yehova itu ingin hisap darah. Allahmu itu senang dengan darah, hobi darah. Kita jawabnya tidak. Jawaban orang Injili, jawab orang Reform Injili, kenapakah persembahan Abel diterima oleh Allah, persembahan Kain tidak diterima oleh Allah? Dua sebab. Sebab pertama, karena kelakuan daripada Kain itu memang tidak beres. Ini terdapat di dalam 1 Yohanes pasal 5. Tuhan berkata, karena kelakuannya tidak baik. Jikalau kelakuan baik, mengapa engkau tidak diterima oleh saya? Justru kelakuan tidak baik. Karena kelakuanmu tidak baik, itu disebabkan engkau tidak mungkin berkelakuan baik. Karena engkau sudah hidup di dalam dosa. Lalu akibatnya adalah kalimat Allah menjadi kalimat nubuat. Akibatnya adalah membuktikan dia memang berbuat tidak baik. Membiarkan dia, membuktikan dia sendiri, membunuh adiknya sendiri. Jadi di sini bukan karena dia membunuh baru tidak baik. Tapi sebelum itu memang hidupnya, kelakuannya sudah tidak baik. Maka akhirnya kebiasaan tidak baik menyatakan diri di dalam membunuh adiknya sendiri. Dinyatakan sesudah Tuhan mengumumkan dia berbuat tidak baik. Kedua, kenapakah kalau Kain punya tidak terima, Abel punya persembahan diterima? Karena saya percaya Abel mengerti hati Tuhan. Bahwa darah itu mengandung sesuatu indikasi dan simbol. Di dalamnya ada keselamatan untuk mengampuni dosa. Jadi ini konsisten seluruh kitab suci. Karena di dalam Ibrani pasal 9 ayat 4 dikatakan, tanpa pengaliran darah tidak ada pengampunan dosa. Maka di dalam seluruh kitab suci kita melihat daripada Paulus, daripada Petrus, daripada semua buku yang penting daripada Rasul mengatakan, darah Yesus mengampuni dan membersihkan kita. Injil 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 dan 9. Ayat 7 dikatakan, jikalau kita hidup di dalam terang sebagaimana Tuhan hidup di dalam terang, maka darah Yesus menyuci segala dosa kita. Darah, the blood of Jesus, the precious blood of Jesus Christ. Puji Tuhan. Itulah sebab dari sesuatu peristiwa yang terjadi di Taman Firdaus, sekarang Paulus berkata kepada orang Kristen, buang pakaianmu yang lama. Tanggalkan manusia yang lama. Kenakanlah pakaian yang baru. Manusia yang baru. Saudara-saudara. Apa artinya? Yaitu old life and new life. The change of our Christian living. Saudara-saudara. Mengapa dia tidak memakai pakaian? Dia memakai istilah manusia. Karena pakaian itu hanya topeng di luar. Tetapi pikiran yang berada di otak tidak robah. Maka Paulus memakai istilah manusia. Berarti seluruh bentuk yang baru. Seluruh oknum dari kepala sampai kaki itu harus berubah. Bukan hanya pakaian saja. John Stott mengatakan pakaian menjadi sesuatu indikator peranan di dalam masyarakat. Maka dia pakai istilah pakaian. Justru Paulus tidak pakai istilah pakaian. Paulus mengatakan kenakanlah manusia yang baru. Bukan pakaian yang baru. Yang diidentikan satu simbolik yang kita terima di dalam Taman Firdaus, yaitu melalui darah Yesus Kristus yang dilambangkan oleh domba yang disembelih, baru ada pakaian baru. Tanpa Kristus mati mengalirkan darah, kita tidak mungkin mempunyai hidup yang baru.
Dan hidup baru berada karena mempunyai hidup internal melalui penebusan itu. Puji Tuhan. Maka kita berbeda dengan orang lain. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita berbeda dengan orang lain. Semua. Kita berbeda dengan orang lain. Kita berbeda dengan orang kafir yang belum mengenal Tuhan. Kita berbeda dengan mereka yang belum bertobat. Kita berbeda dengan mereka yang belum mempelajari Kristus. Kamu sudah belajar dari Kristus. Kamu sudah mendengar ajarannya. Kamu sudah menerima pendidikannya. Kiranya Tuhan merubah hidup kita. Sehingga kita menyatakan hidup baru dari Kristus di dalam hidup sehari-hari. Mari kita berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.